Puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Karena kemurahan Tuhan kita masih ada hari ini dan kita mau mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Dan kemuliaan-Mu, iman besar agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu
Hanya Engkaulah yang kami muliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib memberikan kemenangan bagi setiap kami, memberikan sukacita bagi setiap kami, memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap menghargai akan karya salib-Mu yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan padamu, biarlah itu boleh menyenangkan akan hati-Mu. Dan kami percaya pujian ini juga akan memberkati setiap kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Amin. Dan Dia menjamin kehidupan kita di dunia ini dan di dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita hadapi hari-hari hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada kepastian di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan.
dalam perlindungan darahnya kita aman, kita damai, kita sejahtera. Ada kuasa di dalam darahnya. Amin. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan, Dia melindungi hidup kita. Amin. Haleluya. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan melakukan perkara
bergabung dalam ibadah online GPDI COTW Temanggung. Anda masih bersemangat di dalam Tuhan? Haleluya! Sebelum ibadah dilanjutkan, kita simak dulu info berikut ini. Bagi Anda yang ingin mendaftar baptisan air, Anda dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Anita Aris Santoso. Adapun pelaksanaannya, menunggu keputusan pemerintah ketika social distancing dinyatakan selesai. Anda tetap dapat mengikuti tayangan ibadah melalui akun YouTube GPDI COTW Temanggung. Ibadah Minggu pagi ditayangkan jam 6 pagi. Ibadah Minggu sore ditayangkan jam 6 sore. Ibadah Pelnap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan setiap hari Rabu jam 6 sore. Bidstone pagi ditayangkan setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Anda dapat mengunduh aplikasi COTW Family di Google Store. Aplikasi Warta Jemaat online ini dapat membantu Anda mendapatkan informasi COTW News atau pengumuman gereja, renungan harian, mempermudah masuk kanal YouTube GPDI COTW Temanggung, pokok doa dan bantuan doa bagi jemaat, rema yang update setiap hari, serta ringkasan khotbah per minggu. Anda juga dapat membuka website kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id bila Anda tidak dapat mengunduh WJ online. Dan Anda tetap bisa mendapatkan informasi terkini mengenai gereja kami. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk ibadah online? Bangun tepat waktu. Jangan lupa mandi dulu. Pakai baju yang pantas karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan Alkitab. Duduk yang manis. Ajak orang di rumah untuk bangun mesbah keluarga. Ikut memuji Tuhan, jangan diam saja. Ikuti khotbah dengan sungguh-sungguh. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan Mei. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Tetap semangat merenungkan firman Allah. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Dia telah mengalahkan kematian. Kuasanya terlebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau. Haleluya. Kuasa-Mu luar biasa bagi kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralah masih kaya rala. Tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat janji-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya tidak pernah terlambat janji-Mu. Firman-Mu tidak pernah terlambat. Jadilah pada kami seperti firman-Mu. Jadilah pada kami seperti janji Allah. Iralah masaya rala gaya rala tabasaya rala. Hati kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Hidup kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Masukkan kami di dalam rencana-Mu Tuhan. Masukkan kami dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah balaba saya rala tabasyika. Iralah tabasyira rala tamasaka. Sebagaimana tadi di dalam news, saya yakin ketika saudara mengikutinya, mungkin ada juga anak-anak. Bukan karena sebuah kebiasaan. Mari kita mau berdoa buat anak-anak 18 tahun ke bawah. Kalau ada anak-anak yang menyaksikan, atau kalau ada orang tua, engkau bisa suruh anakmu untuk mulai berdoa. Mulai berdoa sungguh-sungguh. Kamu mungkin mulai berpikir, Om Andre beberapa waktu lalu dihubungi seorang ibu, dia mulai berkata, Pak, gimana dengan pendidikan anak saya? Kayaknya bakal diperpanjang lagi untuk sekolah online-nya, anaknya masih SD. Tapi waktu itu Om Andre hanya ngomong begini, ingat kalau Tuhan bisa lakukan kebetulan ilahi, kaurau, di dalam Rut 2 ayat 3. Kebetulan Rut ada di ladang Boas. Kamu bisa lihat ada kebetulan ilahi. Dan kebetulan itu justru memasukkan Rut dalam janji Allah. Semua peristiwa yang sedang terjadi, Allah sedang buat kebetulan ilahi buat hidupmu. Kebetulan ilahi. Dan Om Andre mau kasih tahu, kata kaurau pertama kali muncul itu di Kejadian 24 ayat 12. Ini juga dialami oleh orang kafir, bukan umat Allah. Ini adalah doanya Eliezer, budaknya Abraham. Eliezer mulai berkata, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Tercapai tujuanku, kaurau. Kebetulan ilahi. Kamu bisa lihat ada 2 orang kafir yang menyebutkan dan mereka mengalami kauraunya Tuhan. Ingat, Tuhan juga sedang taruh kauraunya, kebetulan ilahi dalam hidupmu. Itu sebabnya percaya saja. Ketika harus ikuti lewat online atau lewat WA atau apapun, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Jangan malas. Jangan kemudian malah kuotanya dipakai untuk main yang lain. Tetaplah belajar. Tuhan sedang masukkan kamu dalam kebetulan ilahi. Sama seperti ketika Eliezer, kemudian dia mencari pasangan buat Ishak dan ketemulah Ribkah dalam kebetulan ilahi. Ribkah masuk dalam janji Allah. Rut masuk dalam janji Allah. Kamu akan masuk dalam janji Allah. Kalian akan masuk dalam janji Allah. Kalau kalian mau izinkan, masukkan hidupmu dalam firman Allah. Kalian yang ada di rumah, para orang tua yang menyaksikan, kita berdoa bersama-sama. Kebetulan ilahi juga Tuhan sediakan bagi saudara. Buat Bapak Ibu saudara sekalian, saudara mulai berpikir, Tuhan sepertinya situasinya seperti ini.
tapi ada kebetulan ilahi. Engkau boleh angkat tanganmu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerah, kami angkat tangan kami karena kami menyerah kepadamu Tuhan. Kami mau menyerah kepadamu Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada rencanamu. Kami menghadapi ketidakpastian, kami menghadapi banyak kemungkinan yang rasanya kami sulit bisa atur, sulit bisa prediksi. Tetapi kami mau menyerah kepada Allah yang berkuasa. Kami mau menyerah kepada tangan yang menciptakan langit dan bumi. Kami mau taruhkan hidup kami ke dalam tangan yang menopang segala jagat raya. Kami mau taruhkan, kami berdoa buat anak-anak 18 tahun ke bawah. Biarlah mereka taruhkan hidup mereka, taruhkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah hikmat kami, Engkau adalah kepastian kami, Engkau adalah kehidupan. Dan Engkau berkata, aku datang supaya domba-dombaku hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kami akan terima kelimpahan kasih karunia untuk masa depan kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut. Kami mau tetap jalani Tuhan. Baik pendidikan-pendidikan lewat online ini, dalam keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh lihat penyediaan Allah tersedia, hikmat Allah tersedia, kepastian dari Tuhan tersedia bagi anak-anak ini. Dan kami berdoa juga, lindungi mereka juga dari perkara yang jahat, lindungi mereka dari pergaulan-pergaulan yang jahat, dari ketika mereka sedang mungkin searching apapun Tuhan di dunia maya. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan jaga kecenderungan hati mereka untuk mereka tetap lakukan yang baik, ambil pilihan yang baik, memilih situs yang baik, memilih melihat yang baik, memilih mendengar yang baik, memilih mengizinkan perkara yang baik. Itu yang masuk dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sehingga kami akan melihat orang-orang muda ini masuk di dalam kaurau-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa juga buat para orang tua, para wali Tuhan, bagi setiap kami. Kami mau tetap libatkan hidup kami. Kami masukkan hidup kami ke dalam firman Allah. Kami akan melihat Engkau yang membuat tujuan kami berhasil. Engkau yang membuat tujuan kami berhasil. Bahkan di tengah dunia yang sukar ini, sebagaimana berkat Eliezer ini datang kepada Eliezer sehingga dia menemukan Ribkah, kami akan dipertemukan juga dengan kebetulan-kebetulan ilahi yang membuat kami masuk dalam janji Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan firman-Mu itu memberikan kami pewahyuan. Dan pewahyuan itu membuat kami Tuhan, kami bisa bertahan di tengah masa yang sukar ini. Berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, saudara masih bersemangat dengan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Biarlah kita tetap bersemangat. Sekalipun ketika saudara harus tinggal di omah. Ya, tinggal di rumah, tinggal di omah, tapi biarlah saudara juga pomah. Ya, apa pengertiannya? Ya, saya beberapa waktu lalu di Suara Merdeka Minggu, saya melihat ada satu tulisan, ada banyak orang punya omah, neng ora pomah. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin berkata gini, orang bisa make a house but not a home. Ya, membuat rumah tapi tidak bisa membuat kerasan. Nah, begitu juga kalau saudara harus tinggal di rumah, biarlah saudara bisa juga pomah, bisa kerasan. Ketika rasanya diizinkan Tuhan, kita harus lebih banyak tinggal di rumah. Ada satu tujuannya, Tuhan ingin supaya rumahmu menjadi rumah di mana engkau kerasan. Seorang sastrawan Darmanto Jatman, dia pernah menuliskan begini. Ada sebuah puisi dari Darmanto Jatman. Ya, saya senang sekali dengan dia berkata begini. Rumah itu omah. Omah itu dari om dan mah. Om artinya O,
maknanya langit, maksudnya ruang, bersifat jantan. Mah artinya menghadap ke atas, maknanya bumi, maksudnya tanah, bersifat betina. Jadi rumah adalah ruang pertemuan laki-laki dan rabinya. Karenanya kupanggil kau Semah, karena kita serumah. Sapulah pekarangan rumah kita bersih cemerlang, supaya bocah-bocah dolan pada kerasan, memanggil bulan dan tetembangan. Jadi Tuhan ingin juga kita bisa merasa kerasan di rumah. Selama ini saudara mungkin, saudara punya rumah tapi lebih kerasan di jalan. Saudara punya rumah tapi lebih kerasan kalau ya di rumah sendiri-sendiri. Apakah kebetulan kalau Tuhan izinkan sepertinya kita harus tinggal di rumah? Tuhan ingin engkau punya waktu yang berkualitas di rumah bersama orang serumah. Bersama semahmu, orang serumah. Dan ketika kita mau izinkan, ingat sama seperti tadi saya sudah singgung, sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub, mereka pernah tinggal satu kemah. Ibrani menuliskan demikian. Dan ke sana berkat Tuhan turun. Mazmur 133 akan mengatakan, sungguh alangkah indahnya jika saudara bersaudara duduk rukun bersama, tinggal di rumah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ayo kerasanlah di rumah. Ya, mulai jalin hubungan, mulai saling berkomunikasi, nikmati. Karena apa? Kesana berkat Tuhan. Karena Mazmur 133 ini kan mengatakan kesanalah berkat Tuhan. Berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita masuk di bulan Mei ini ya. Dan tanpa terasa kita sudah masuk kepada sebuah tema yang baru. Ya, saudara bisa lihat baik ada spanduk di depan gereja ataupun yang ada di warta jemaat aplikasi kita atau di situs kita. Temanya adalah memiliki visi hasil merenungkan firman atau janji Allah. Jadi kita memiliki visi, memiliki sebuah pewahyuan yang baru, tetapi visi itu bukan soal kita merenung-renung gimana, tapi karena kita merenungkan firman Allah. Sama seperti Rasul Yohanes. Coba kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan ini. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang tinggal di antara kita, itu kita bisa lihat kemuliaannya. Rasul Yohanes, dia bisa melihat bukan hanya sekedar bentuk jasmaniah dari Yesus, tapi dia terima pewahyuan bahwa Yesus yang dia ikuti itu adalah Yesus yang sehingga saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ketika Yesus mulai berkata kepada orang-orang Farisi, aku lebih dulu dari Abraham. Orang-orang Farisi bahkan ingin melempari Yesus gara-gara Yesus berkata, aku lebih dulu ada sebelum Abraham. Abraham bersukacita melihat aku. Jadi waktu mendengar perkataan itu bahkan orang-orang ini sangat geram.
Tapi beda dengan Yohanes. Waktu Yohanes dia melihat Yesus, waktu dia suka bersandar di dada Yesus, dia terus mendengarkan firman-Nya, dia terima visi, sehingga tidak heran hanya satu ayat tertulis hanya di Injil Yohanes. Bagaimana Yohanes menyaksikan bahwa Yesus ketika dia mau ditangkap, coba kita lihat di dalam Injil Yohanes 18 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 18 ayat yang ke-6, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, kemudian para pengawal bait Allah itu mau menangkap Yesus, mereka bertanya, di mana Yesus? Hanya satu Yohanes yang menuliskan ini. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, eheye. Jadi Yesus tidak berbahasa Yunani, Yesus berbahasa Aramaik, Ibrani. Dia berkata, eheye. Saudara lihat, Yohanes bilang kata, mundurlah mereka, para prajurit hanya mendengar kata-kata Yesus berkata, eheye. Mereka mundur dan mereka, bahasa Jawanya katakan glebak. Mereka jatuh ke tanah. Sudah tahu kata eheye itu? Sudah temukan ketika Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Di dalam semak belukar yang bernyala-nyala, Allah berkata, aku adalah aku, eheye asher eheye. Sehingga di antara 4 penulis Injil, hanya satu yang benar-benar menuliskan bahwa Yesus yang mereka sembah sebetulnya adalah Allah, yang bahkan kepada Musa dia menampakkan diri dan berkata, eheye asher eheye. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau juga mengerti, engkau menikmati pewahyuan tentang Yesus. Oke, kita memang sama seperti murid-murid dan Yesus ada di Taman Getsemani. Mereka masih mijak bumi. Mereka masih menghadapi fakta. Faktanya apa? Faktanya Yesus bahkan mau ditangkap. Bukan berarti kemudian sesudah semuanya gelebak, semuanya para prajurit bait Allah itu kemudian jatuh, kemudian Yesus lari. Tidak, Yesus menyerahkan diri karena untuk itulah dia dipanggil. Tapi lebih daripada itu, saya hanya mau sampaikan, ketika saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita menyembah Yesus. Kita bukan menyembah satu manusia yang seringkali bisa dihina oleh banyak orang. Orang lain mungkin bisa berkata, oh Yesus gak mati, Yesus sebetulnya bukannya Yesus yang mati, Yesus sebetulnya digantikan Yudas. Terserah mereka mau katakan apapun. Bahkan mungkin saudara bisa saja dihina, Tuhanmu adalah Tuhan yang mati. Tapi hari ini saya mau sampaikan, ketika engkau punya visi, hasil mendengarkan firman Tuhan, Yesus yang kita sembah itu adalah Allah, bahkan yang sudah menampakkan diri di zaman Musa. Sebetulnya dia punya kuasa yang besar. Bukankah tadi pemimpin pujian mengajak kita berkata, kuasamu terlebih besar. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi situasinya boleh buruk sekalipun, tetapi kalau kita percaya yang menyertai kita adalah Immanuel, Yesus beserta kita. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau tidak perlu khawatir. Itu sebabnya dengarkan firman Allah, dengarkan firman Allah. Sungguh-sungguh dengarkan firman Allah. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 akan mengatakan, seperti orang yang mendengar dan merenungkan. Dan kata merenungkan di ayat yang kedua itu menggunakan kata hagah. Merenungkan sampai seperti mengimajinasikan. Karena kata hagah
itu menggunakan punya pengertian mengimajinasikan, mereka-reka dengarkan firman Allah, dengarkan firman Allah. Lebih lagi, sehingga itu muncul imajinasi kita. Jujur, di saat-saat ini, apa yang lebih nyantel, apa yang lebih tercetak di pikiran kita? Firman Allah ataukah fakta? Kita tidak memungkiri fakta. Tapi dengar firman, dengar firman, dengar firman. Sampai firman itu seperti tercetak. Sehingga engkau bisa mengimajinasikan. Bahkan sebagaimana di dalam Yesaya 8. Firman itu kayak dikomat-kamitkan. Digumamkan. Sehingga saya kan pernah kasih contoh. Ya, salah seorang pengerja pernah diajari oleh neneknya. Besok kalau kamu lewat situ selalu harus ngomong mit nggih mbah. Ya, supaya enggak ditunggangi setan katanya. Loh, berapa banyak kali mungkin saudara punya kepercayaan begitu. Begitu lewat-lewat tempat tertentu langsung ya punya menggumamkan sulumun selamat misalnya. Atau mulai ya kayak tadi, mit nggih mbah. Menggumamkan. Tapi sekarang apa yang engkau gumamkan? Ketika engkau mungkin ada di dalam, apa yang engkau gumamkan? Kenapa enggak kita gumamkan? Yesus beserta saya. Immanuel beserta saya. Aku tidak takut. Bahkan ketika engkau mau membuka rumah, engkau mulai buka di dalam nama Yesus. Begitu bangun pagi mau membuka pintu depan. Bukan toko, tapi pintu depan. Dalam nama Yesus. Pagar apimu melindungi kami. Saya enggak minta kemudian saudara komat kamit seperti sebuah mantra. Bukan. Tapi hasil karena engkau merenungkan firman. Hagah. Tetapi kata merenungkan juga di dalam Mazmur 119 ayat 97 kan menggunakan kata seikah. Ya, aku merenungkan firman dan menjadi kesukaanku. Seikah. Seikah itu punya pengertian yang beda, bukan kayak Hagah. Seikah punya pengertian prayer, doa. Jadi aku merenungkan firman sehingga firman itu kayak jadi doa. Setiap kali kita berdoa, doa itu berdasarkan firman yang kita imani. Nanti satu kali kita akan lihat tentang doa Bapa kami. Kita lihat pelajaran tentang doa Bapa kami. Saudara tahu doa Bapa kami keseluruhan kata-katanya Yesus ambil dari firman Allah. Jadi ketika dia ajarkan doa Bapa kami, semuanya itu dia ambil dari firman Allah yang tertulis di dalam perjanjian lama. Satu kali nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi lebih daripada kita soal berdoa harus mengucapkan firman, bukan. Tetapi karena engkau suka merenungkan firman, bahkan di dalam doamu, engkau mulai memperkatakan sama seperti tadi, Tuhan buatlah tercapai tujuanku, kiranya kauraunya Tuhan terjadi. Dan saudara lihat, Eliezer saja dia tercapai tujuannya karena apa? Karena Tuhan. Nah, ketika engkau merenungkan, jadi hasil merenungkan, dengarkan firman, engkau mungkin bisa saja dengar sesekali dengar berita yang ada di sekitar kita. Enggak salah. Tapi engkau lebih fokus kepada firman Allah dan itu lebih memberikan imajinasi, itu menjadi sebuah doamu, menjadi devotionmu, menjadi pengabdianmu kepada Tuhan. Dan hasilnya dahsyat saudara. Hari ini kita akan bicara tentang ya berkat dari mendengar firman. Karena berapa banyak kali saya sedikit mengulang apa yang saya pernah khotbahkan di tahun 2016. Ya. Supaya kita ingat kembali.
Jadi waktu kita mendengar, itu ada berkatnya dan ada 5 berkat. Kita awali dengan Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara lihat di dalam ayat 1, jika engkau mendengarkan sungguh-sungguh, engkau baik-baik mendengarkan. Kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, kata baik-baik itu menggunakan kata syamah. Dan kata mendengarkan itu juga menggunakan kata syamah. Jadi ada double kata syamah. Jika engkau syamah firman Tuhan. Jadi rupanya mendengar itu punya kuasa yang besar. Banyak kali orang mulai berpikir, ingat kamu harus jadi pelaku dan bukan pendengar saja. Benar. Sesudah mendengar, kemudian apa yang kita dengar, itulah yang kita lakukan. Sama seperti tadi saya sempat sampaikan, ketika anak muda ini diajari oleh mbahnya, ya oleh neneknya, dia mendengarnya 1 kali. Tapi rupanya dia lakukan bahkan sampai sudah jadi pengerja pun dia masih lakukan. Ya, saya harap dia udah nggak lakukan lagi ya, karena dia lebih percaya kepada firman. Ya. Nah, rupanya ketika mendengar itu mempengaruhi apa yang dia dengar, itu mempengaruhi bahkan sampai tindakannya. Nah, Tuhan katakan jika engkau syamah. Dan menarik sekali, di dalam perjanjian lama hanya 5 kali ditulis kata double syamah ini. Hanya 5 kali. Dan menariknya 5-5-nya itu mendatangkan berkat bagi kita. Tapi seringkali kita enggak sadari bahwa kuasa dari listening, mendengarkan sungguh-sungguh. Coba kita lihat yang pertama. Jadi supaya engkau menikmati visi yang dari Allah itu, engkau harus mendengar firman. Saya punya doa, hari ini siapapun ketika engkau mendengar itu menghasilkan 5 berkat ini terjadi atas hidup kita. Sederhana sekali 5 berkat ini terjadi. Coba kita lihat yang pertama, kata double syamah itu ada di dalam Keluaran 15 ayat 26. Satu ayat yang lazim. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara lihat ada kata syamah, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow. Jadi saudara lihat, pertama kali kata syamah, double syamah ini ditulis, itu berhubung dengan penyakit. Ada yang kebetulan? Kalau hari ini kita sedang ada di dalam dunia, sedang dirundung oleh wabah dan bicara penyakit. Tapi sebetulnya sederhana, ketika engkau mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Mendengar itu mendatangkan kesembuhan. Mendengar itu mendatangkan perlindungan Allah dari segala wabah. Karena sudah lihat, Tuhan kan berkata, penyakit manapun yang kutimpakan kepada Mesir. Bukankah saudara adalah umat
yang sudah dibawa keluar dari Mesir. Memang penyakitnya ada. Tapi kalau engkau mendengar sungguh-sungguh. Karena ketika engkau mendengar itu selalu ada hubungannya dengan kesembuhan. Coba kita lihat Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Berapa banyak kali orang mulai berpikir gini, masa cuman mendengar saja? Firman Allah menuliskan paling enggak ada 3 kali. Lukas 5 ayat 15 mengatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan perhatikan ini. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Wow, sudah lihat? Mendengar dan disembuhkan. Hari ini ketika engkau mendengar firman, apapun yang engkau sedang alami, Tuhan sembuhkan. Tuhan kirimkan firman-Nya dan Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan kirimkan firman-Nya, Tuhan jauhkan engkau, Tuhan angkat engkau dari maut. Karena mendengar dan disembuhkan. Saudara lihat, ditulis di dalam ayat yang sama. Pak, itu kan baru satu. Yang kedua, Lukas 6 ayat 17-18. Lukas 6 ayat 17-18 mengatakan gini. Lukas 6 ayat 17-18. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Perhatikan ayat 18-nya. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Mereka datang untuk mendengar dan untuk disembuhkan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Allah, engkau disembuhkan. Bahkan ayat ini mengatakan yang dirasuk roh jahat beroleh kesembuhan. Mungkin saudara mulai berpikir, Pak, saya enggak dirasuk roh jahat. Saudara dirasuk roh perselingkuhan. Di dalam hatimu ada pria lain, ada wanita lain. Ada perjinahan di dalam hidupmu. Kalau bicara tentang roh jahat bukan hanya bicara tentang orang gila, bukan. Tapi kalau bicara roh jahat, ada roh ketamakan, roh perselingkuhan. Selalu berpikir yang jahat. Tapi hari ini saya selalu punya doa. Kalau engkau mau mendengar firman, datang kepada Yesus. Selama ini mungkin engkau mulai terikat dengan wanita lain. Oke, engkau masih tinggal serumah dengan istrimu. Tetapi mungkin hatimu mulai terikat kepada wanita lain, pria lain. Orang-orang muda, engkau mungkin tidak pernah melakukan perzinahan yang terlihat. Tapi engkau terjebak dengan pornografi, ketagihan pornografi. Itu kuasa dari roh jahat yang sepertinya mengikat. Hari ini saya selalu punya doa. Ketika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Tuhan ingin sembuhkan engkau. Tuhan ingin lepaskan engkau. Kalau dia sanggup lepaskan orang jahat yang ada di Gerasa. Dari kuasa jahat yang mengikat dia, legion yang mengikat dia. Tuhan yang sama yang sedang bekerja pada pagi hari ini di rumah saudara masing-masing. Tuhan mau lepaskan engkau. Mendengar ada hubungannya dengan kesembuhan. Tuhan ingin sembuhkan engkau. Kisah Rasul pasal yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dulu. Kisah Rasul 14 ayat yang ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Ya, jadi ini ceritanya yang tadi di Listra. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Perhatikan ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring,
berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Saudara lihat, di Listra ada seorang yang lumpuh. Tapi ketika dia dengar firman Allah, dia masih lumpuh. Mungkin kondisimu, engkau lumpuh oleh ketakutan kepada situasi ini. Sehingga engkau rasanya, engkau begitu takut, engkau gak berdaya. Engkau dirundung ketakutan. Hari ini dengar firman Allah. Dan ketika engkau dengar firman Allah, engkau bisa disembuhkan. Tuhan ingin sembuhkan hidupmu. Sehingga engkau bisa bangkit. Engkau bisa kerjakan apa yang harus engkau kerjakan. Sudah bisa melihat, mendengar itu mendatangkan kesembuhan. Itu yang pertama. Coba kita lihat yang kedua. Kita masuk di dalam Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan pasal yang ke-15, Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13-14 terlebih dahulu. Ulangan 11 ayat 13-14. Saudara menemukan juga kata double syamah di situ. Jika kamu dengan sungguh-sungguh syamah mendengarkan syamah perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya. Jadi mendengar membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Sudahkah saudara mendengar firman Allah sampai mengasihi Dia? Mungkin kalau lagi seperti ini rasanya, Pak, beberapa kali saya di WA, Pak, kapan bisa mulai ibadah lagi? Sekarang saya hanya mau sampaikan, ikuti saja, taati pemerintah. Ya, taati. Tujuan pemerintah kan baik. Dimanapun saudara berada, jangan mudik. Gak usah permasalahkan mudik dan pulang kampung, gak usah permasalahkan itu. Pokoknya taati saja. Aku kepengen tulan. Ya, saya juga kepengen tulan, saudara. Jangan dipikir begitu. Kalau saudara pernah, saudara tahu isi hati saya pernah ngomong juga sama istri saya gini, yuk satu kali kita, ya udahlah pergi kemana kayak di jalan tol kemudian balik lagi. Tapi kemudian istri saya, dia diam-diam aja sih. Tapi kemudian iya ya, masa kemudian kita mulai kehilangan, ya kayaknya kehilangan kesempatan untuk tetap di rumah. Saudara lihat ayat ini mengatakan mendengar sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Perhatikan, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Ketika saudara beribadah lewat streaming, beribadahlah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, karena seringkali orang berpikir, saya pokoknya yang penting hati saya. Kemudian pakai dasteran, dibalik selimut, lihat streaming. Ya, dan sementara khotbah bahkan mungkin saudara sudah mulai digeletak, saya nggak perlu lihat lagi, pokoknya suaranya Pak Andre kedengeran. Ya, siapa tahu ngomongnya begitu, tapi kemudian ilernya mulai keluar, mata mulai tertutup. Tadi kan nggak ada yang kebetulan dari CNC News sudah ingatkan, mandi dulu, duduk baik-baik. Pakai pakaian yang rapi. Oke, saya nggak lihat saudara. Tapi kan bagaimana kita mengapresiasi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Dan apakah kita mengapresiasi Dia yang tidak kelihatan itu? Sehingga ayat ini kan mengatakan beribadah dengan sungguh-sungguh segenap hati dan jiwa. Bukan hanya hati. Karena berapa banyak kali yang orang berkata, yang penting hati saya. Ingat, dari dalam hati mengalir ke jiwa, mengalir juga ke tubuh kita. Apa yang engkau percaya di dalam hatimu, itu yang akan membuat pikiranmu berubah. Dan apa yang membuat pikiranmu berubah, itu engkau akan terapkan juga dengan tubuhmu. Kemudian kita teruskan ayat berikutnya. Ayat berikutnya mengatakan begini, ya.
maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara bisa melihat, mendengar sungguh-sungguh itu mendatangkan sorga. Firman Allah mengatakan Tuhan akan memberikan hujan pada tanahmu, hujan awal dan hujan akhir. Hujan yang tepat. Engkau dapat mengumpulkan gandum. Oke, di masa yang sukar. Engkau akan mengalami, memang ini rasanya masa yang sukar. Tapi Tuhan sudah berjanji, kalau engkau dengar sungguh-sungguh, engkau akan bisa kumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Gandum bicara firman Allah. Kemudian anggur bicara tentang sukacita. Minyak bicara tentang urapan. Dan menarik sekali, coba lihat ayat 21-nya. Ayat 21-nya mengatakan begini. Ayat 21-nya. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, Tuhan perhatikan bukan hanya hidupmu, sampai kepada anak-anakmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berapa banyak kali ada orang malah berpikir, wah kalau lagi kayak gini, kenapa ya saya di Temanggung? Kenapa saya bukan di Amerika? Ingat, berkat Tuhan gak hanya tergantung pada geografis. Ketika engkau ada di Temanggung, firman Allah mengatakan berkat Tuhan juga ada di Temanggung. Dan menariknya ayat ini mengatakan selama ada langit di atas bumi. Bahasa Indonesia memang selama ada langit di atas bumi. Wajar, langit itu selalu ada di atas bumi. Tapi menariknya sebetulnya pengertiannya bukan selama ada langit di atas bumi. Coba bisa diubah dalam terjemahan bahasa Inggris, perhatikan ini. As the days of heaven upon the earth. Hari-hari sorga terjadi di atas muka bumi. Engkau ingin alami hari-hari sorga terjadi di atas muka bumimu? Engkau ingin alami hari-hari sorga di dalam keluargamu? Dengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah. Nggak salah saudara ya kemudian mengisi waktu kosong nonton Netflix, nonton drakor berseri-seri sampai kepingin ke Korea. Yang laki jadi opa-opa. Satu kali kami di pengerja. Ya, jadi sedang mau menjelang makan, kemudian mereka mulai bermain. Semacam kalau orang Jawa tuh sobio. Kemudian sebutkan artis Korea. Kemudian maaf, satu pengerja berkata Kim Jong-un. Kim Jong-un memang adalah pemimpin Korea. Tapi Korea Utara, bukan artis. Tapi ya dia artis memang. Artis Korea, Kim Jong-un. Ya opa-opa Kim Jong-un itu. Saya harap pengerja itu yang sekarang kurus nggak jadi segendut Kim Jong-un besoknya. Ya, karena dia menyebut Kim Jong-un. Oke. Kita nggak tahu juga bagaimana kondisi kesehatannya Kim Jong-un. Apakah saudara masih berdoa buat dia? Ya doakan saja. Oke, kita kembali lagi. Nggak salah saudara nonton Netflix, iFlix, kemudian nonton film drama Korea. Nggak salah saudara lihat YouTube, tapi apa yang lebih nempel, yang lebih stuck di dalam hati dan pikiran kita? Sudahkah firman Allah? Sebab kalau firman itu yang lebih nempel di dalam hati dan pikiran kita, firman Allah mengatakan engkau akan diberkati bahkan sampai kepada anak-anakmu. Dan engkau akan mengalami as the days of heaven upon the earth. Engkau akan mengalami hari-hari kerajaan sorga terjadi juga di muka bumi dalam hidupmu.
Engkau mungkin masih tetap tinggal di rumah, tetapi engkau akan mengalami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di hidup saya seperti di sorga. Dengar firman Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ulangan pasal 15, tadi saya sudah singgung. Ulangan 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ulangan 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6 mengatakan begini. Saudara menemukan lagi juga kata syamah, syamah. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik. Mendengarkan syamah, syamah suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau, perhatikan, akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau akan menguasai, reign, ya, bukan menguasai, memerintah atas banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan memerintah, menguasai engkau. Saudara bisa melihat ketika engkau mendengar sungguh-sungguh firman Allah, maka kita akan punya mentalnya adalah saya aman karena saya punya penyediaan dari sorga. Ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, situasimu boleh buruk. Keuanganmu boleh buruk. Tapi engkau aman. Karena engkau yakin penyediaan saya berasal dari sorga. Enggak tahu gimana caranya. Saya mendengar beberapa kesaksian di masa yang sukar ini. Ketika justru di satu sisi orang itu dia katakan, wah, yang sebetulnya yang menjadi utama dalam usaha saya benar-benar rasanya sedang bleret banget. Tapi enggak tahu dia hanya berkata, Tuhan bisa kerjakan, buka jalan di yang lain. Bahkan setiap minggunya dia harus nyetok 2 kali lipat dibanding biasanya. Dan dia hanya berkata begini, saya takut juga tahu-tahu dikira saya nimbun. Saya bukan nimbun, tapi saya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya hanya mau sampaikan, ketika engkau mendengar sungguh-sungguh firman Allah, engkau punya mental. Firman Allah membangkitkan. Tuhan berkata, bukankah Tuhan yang memimpin engkau dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan yang sama yang akan memberikan roti mana dari sorga. Tuhan yang sama akan memberikan bukit batu yang mengeluarkan air. Di dalam suratan Korintus kan mengatakan ada batu karang rohani yang mengikuti mereka. Bangsa Israel 40 tahun berkeliling di padang gurun. Mereka memang setiap pagi menerima mana dari sorga. Tapi bagaimana mereka punya air? Tapi kalau berdasarkan suratan 1 Korintus ada batu karang rohani yang mengikuti mereka. Ada sebuah tafsiran yang mengatakan begini, kemungkinan batu karang itu diangkat mereka berkeliling di padang belantara. Setiap kali butuh air, maka Musa harus bicara kepada batu karang itu dan batu karang itu keluar air. Tidak heran kenapa sampai Rasul Paulus berkata batu karang rohani yang mengikuti mereka. Itu bicara penyediaan Allah. Ingat, 3 juta orang butuh air, berapa banyak saudara? Apakah mereka nyambung pipa? Tidak. Dari mana mereka dapat air? Untuk jutaan orang. Kembali lagi, penyediaan Allah. Allah yang bisa kerjakan itu, Allah yang sama bisa kerjakan atas hidup saudara. Di tengah padang gurun kita ini. Tapi kembali lagi, kapan mental itu muncul?
ketika kita mendengar firman Allah. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Allah dan sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Dan kabar baiknya ketika engkau menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus dan engkau mengakui roti dan anggur itu sebagai tubuh Tuhan, itu mendatangkan berkat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu nanti saudara, ya kita masih punya, kalau saudara yang nonton ini, saudara rasanya belum punya anggur dan roti, enggak salah. Saudara sediakan apa saja ya yang ada di sekitar saudara, ya sebagai pengganti roti, pengganti anggur. Saudara bisa sediakan saja. Dan ketika engkau nanti makan, akuilah ini adalah tubuh dan darah. Coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 29. Firman Allah mengatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau ada orang sekalipun dia makan hosti dan minum anggur beneran, tetapi tanpa mengakui tubuh Tuhan mendatangkan hukuman. Berarti kebalikannya. Apapun yang engkau makan ketika engkau sadar, ini adalah tubuh Tuhan, ini adalah darah Tuhan. Itu mendatangkan berkat. Jadi sebentar, ketika engkau mendengar firman Allah ini, engkau dengar sungguh-sungguh, mendengar mendatangkan kesembuhan. Mendengar akan mendatangkan kerajaan sorga dalam hidupmu. Tetapi mendengar juga akan mendatangkan kemakmuran. Karena apa? Engkau punya mental berkelimpahan. Yesus berkata, aku datang supaya domba-dombaku hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kemakmuran, kelimpahan bukan bicara duit. Ada banyak orang yang kelihatannya miskin tapi dia berlimpah, dia makmur. Karena apa? Dia memberi pinjaman. Tapi ada banyak orang yang kaya, punya banyak duit, tapi mentalnya mental miskin. Waduh, aku nggak dapat duit. Padahal uangnya masih miliaran. Itu kan mental miskin. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Tapi hari ini ketika engkau punya mental, saya disediakan oleh Tuhan. Apapun, bahkan apapun yang ada di tangan saya mengucap syukur karena saya disediakan oleh Tuhan. Kita lihat yang keempat, mendengar. Coba kembali lagi kepada ulangan 28 tadi. Ulangan 28, saya nggak perlu mengulang lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mendatangkan seluruh berkat Tuhan yang melimpah. Ulangan 28, coba kembali lagi ke ayat 1. Ayat 1-nya mengatakan, ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik, syamah suara Tuhan, melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Tuhan Allahmu mengangkat engkau. Ayat yang kedua mengatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Ada berkat yang datang kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga mengatakan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Enggak tergantung geografis. Engkau di kota, engkau di luar kota, engkau di ladang, kota kecil, desa sekalipun, engkau diberkati di sana. Ayat yang keempat menarik sekali. Ayat yang keempat mengatakan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Saudara-saudara yang pria mungkin mulai berkata, Pak, saya nggak punya buah kandungan. Bahasa Indonesia memang mengatakan buah kandungan. Bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan the fruit of thy body. Buah dari tubuhmu. Buah yang dihasilkan oleh tubuhmu. Sehingga maksudnya gini, apapun yang engkau kerjakan. Seperti Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Di rumah Potifar sekalipun, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Mungkin engkau pembantu rumah tangga. Tuhan akan buat engkau berhasil, sekalipun engkau pembantu. Dan Tuhanmu akan melihat, Tuhan menyertai hidupmu. Mungkin engkau adalah buruh, tapi perusahaan, tempat di mana engkau bekerja,
Tuhan akan berkati karena hidupmu. Sama seperti bangsa Israel di Mesir. Mereka adalah budak. Tapi Mesir di zaman Israel ada di sana menjadi pusat peradaban dunia. Wow, karena apa? Ada umat Tuhan. Sekarang kalau kita bicara Mesir, apa yang dikenal dari Mesir? Piramid, kuburan. Ketika umat Allah sudah keluar, Mesir tidak dikenal sebagai pusat peradaban. Hidupmu akan jadi berkat. Ketika engkau mendengar, segala berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan yang menarik, terus ayat yang kelima. Saya bersemangat sekali. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Wow. Di mana engkau bekerja, Tuhan taruh berkatnya. Ayat yang keenam, diberkatilah pada waktu engkau masuk, di waktu engkau keluar. Engkau mungkin garda di depan, engkau harus berhadapan dengan banyak orang. Saya dapat satu laporan dari seseorang, dia seorang perawat, dia berkata, "Pak, beberapa waktu lalu saya harus merawat seseorang, dia ada di luar kota, dan orang itu benar-benar kena virus. Saya nggak pakai APD yang lengkap. Saya hanya mau sampaikan, engkau diberkati. Engkau dilindungi Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau dilindungi Tuhan. Wow. Jadi kita lihat, sudah 4. Yang terakhir, yang kelima. Yesaya 55 ayat 2 dan ayat 3. Sebagai yang terakhir, Yesaya 55 ayat 2 dan ayat yang ketiga mengatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Bahasa Indonesia, dengarkanlah aku. Ya, hanya kata dengarkanlah aku. Tetapi di dalam terjemahan aslinya, ya sesuai dengan bahasa Inggris mengatakan hearken diligently, ya, hearken itu dengar, diligently, sungguh-sungguh, syamah. Kembali lagi ke bahasa Indonesia, ketika dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Ayat yang ketiga, firman Allah mengatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Wow, ketika engkau mendengar firman Allah, Tuhan yang bertindak bagi hidupmu. Berapa banyak kali kita seperti anak kecil yang digandeng orang tuanya. Kadangkala kita pegang, tapi kadangkala kita luput, kita ucul, kita lepas. Tapi kabar baiknya Tuhan katakan, kalau engkau mau dengar, aku yang akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Hari ini gak ada kata terlambat. Mungkin engkau mulai berpikir, Pak, saya sudah keliru ambil keputusan. Ketika engkau dengar, Tuhan ingin engkau nikmati janjinya. Tuhan ingin engkau nikmati janjinya. Itu sebabnya hidupi firman-Nya, hidupi firman-Nya. Setiap mata terpejam, setiap wajah kita angkat pada Tuhan. Para pemuji akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama dengan iman. Kita hidup karena percaya. Kita hidup karena benar-benar kita mau dengar firman Allah. Ku hidup karena percaya. Terima kasih. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin, amin, amin. Ku tidak akan menyerah. Terima kasih Tuhan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini dengan iman. Ku hidup Terima kasih Yesus, percaya Kau yang berjanji setia Tuhan. berjanji setia. Terima kasih Tuhan. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Terima kasih. Meski dalam kesesakan, Yesus, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Dia berjanji dan pasti akan genapi. Iman kami sepakat. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang, terima sekarang kemenangan dari. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kesembuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tidak lama-lama. Iman kami sepakat dengan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sepakat dengan Tuhan. Mari kita mulai sepakat dengan Tuhan. Kita mulai katakan, jadilah pada kami seperti firman-Mu. Jadilah pada kami seperti firman-Mu Tuhan. Kami sepakat dengan firman-Mu. Kami sepakat dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami izinkan firman-Mu itu Tuhan melekat Tuhan. Tinggal tetap dalam kami. Kami izinkan firman-Mu tetap tinggal dalam kami Tuhan. Kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami mau sepakat dengan firman-Mu. Kami mau sepakat dengan firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami sepakat dengan firman-Mu, firman-Mu mendatangkan kesembuhan bagi kami. Firman-Mu menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi.
Firman-Mu mendatangkan berkat yang besar bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, kami mau taruhkan hidup kami masuk dan menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami taruhkan hidup kami Tuhan masuk ke dalam firman Allah yang berkuasa. Dan firman-Mu Tuhan memberikan kami mental Tuhan, mental kerajaan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau sudah sediakan kebetulan-kebetulan ilahi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Engkau perhatikan setiap umat Allah, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga. Kami punya kebutuhan yang berbeda, tetapi ketika kami setuju dengan firman-Mu Tuhan, maka kami akan mengalami Tuhan, as the days of heaven upon the earth. Hari-hari kerajaan sorga, hari-hari sorga terjadi di muka bumi hidup kami. Bahkan di dalam situasi ini Tuhan, kami akan tetap menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Bagi saudara yang mengikuti streaming ini, saya masih memberikan kesempatan buat saudara. Saudara siapkan saja. Kalau saudara yang memang sudah dibagikan, saudara bisa siapkan hosti dan anggur saudara. Tapi kalau saudara mungkin menyaksikan di tempat yang lain, saudara persiapkan saja. Ya, apapun yang ada di sekitar saudara, saudara ambil. Engkau mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Sementara kita mempersiapkan, kita nyanyikan sebuah pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti kita. Begitu juga saudara-saudara yang mengikuti lewat streaming. Saudara angkat apapun makanan yang ada, yang saudara sudah persiapkan. Kita akui ini adalah tubuh Tuhan. Kita dengarkan pembacaan. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita itu adalah tubuh Yesus yang sudah terpecah. Supaya di dalam Yesus semua yang terpecah ini jadi satu. Harapanmu yang terpecah pun jadi satu di dalam Kristus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan anggur atau minuman apa saja yang saudara sudah siapkan. Kita akui ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akui dengan iman. Kita dengarkan pembacaan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur, bukankah apa yang ada di tangan kita itu adalah darah penebusan. Darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami jadi satu Tuhan. Kami mengakui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memang menghadapi fakta. Tapi hari ini Tuhan, ada firman dalam hati kami. Ada firman di dalam jiwa kami. Dan kiranya firman itu Tuhan menyentuh seluruh organ tubuh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkat Tuhan itu menimpa kami dari batu kepala. Orang yang dibenarkan Tuhan. Dan karena korban Yesus Kristus, kami disebut orang-orang benar. Dan berkat Tuhan ada di batu kepala orang benar. Setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aman di dalam Engkau. Sehingga apapun yang kami harus kerjakan, kami tidak lagi dilanda oleh kebosanan. Karena kami mengalami kerajaan sorga turun menyertai hidup kami, menyertai rumah, menyertai keluarga kami, menyertai pekerjaan kami, bahkan menyertai masa depan kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami sedang dalam kesulitan, mungkin karena di PHK, mungkin karena tidak ada pemasukan, kami tahu penyediaan Allah tersedia lengkap bagi kami. Allahku sanggup mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaannya. Dan Engkau terima dengan iman, Engkau terima dengan iman, Engkau terima dengan iman. Terobosan-terobosan terjadi, bahkan di tengah masa yang sukar, kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Dan Engkau jadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Dan kami mau berdoa. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Saya terbatas melihat, tapi saudara angkat tangan saja dengan iman. Saudara-saudara berulang tahun di bulan Mei. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Di tengah masa yang sukar, disinilah kami akan melihat benar-benar kemuliaan Allah dinyatakan. Turunlah berkat-Mu Tuhan atas roh, jiwa, dan tubuh setiap mereka yang berulang tahun di bulan Mei. Ini menjadi Mei yang berbeda, karena ini menjadi Mei di mana kami mengalami terobosan Tuhan, di mana kami mengalami benar-benar Tuhan the days of heaven upon the earth. Kami mengalami di mana Mei ini adalah di mana Tuhan akan jadikan semua janji-Mu itu menjadi kenyataan bagi kami. Dan diberkatilah mereka yang berulang tahun di bulan Mei Tuhan. Berkati mereka dengan berkat rohani, mereka makin mengasihi Tuhan. Diberkatilah jiwa mereka, mereka aman di dalam Tuhan. Mereka menikmati hikmat dari Tuhan. Mereka punya Tuhan emosional yang sehat, sehingga di dalam situasi yang paling menekan sekalipun kami aman di dalam Engkau. Diberkatilah tubuh mereka, dilindungi dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat-niat jahat. Engkau memberkati Tuhan tubuh mereka menjadi tubuh kemuliaan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami punya pengalaman pewahyuan dari Allah secara khusus di bulan ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan berkati juga setiap umat Allah Tuhan. Setiap kami akan jalani bulan
yang baru ini dan bersama dengan Engkau kami jalani di atas kebenaran firman Allah yang kami imani. Kami izinkan firman tinggal di dalam kami dan hidup kami tinggal di dalam firman Allah. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani bulan Mei ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau dan keluarga serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan maupun dari roh-roh jahat dan pelecehan-pelecehan. Masa depanmu aman karena engkau punya Tuhan dan engkau tinggal di dalam Tuhan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati.